حقكم على ما أتم الله عليه النعمة من فوات الأمة أن يحضر عند وجهه فأتلقون الذين اتقوا هذا المولود فخلقته خلق مال من نور عن عمود وخلق الحامد المحمود مدعين بالله بالعزيز والسلام Yang pertama, yang mana kami sampaikan oleh keluarga dan keluarganya diberikan nama Najira binti Muhammad Nabi. Mudah-mudahan nama Amin. Ala hadisnya wa kulliyah insyaallah wa ila yang kedua, yang bercinta banyak nggak ada dan nama ini itu pada dengan orang tua dan Muhammad dengan bagian dari Ahmad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Dapat ini. Allah
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والسلام على حبيب المرسلين والصلاة والسلام على خير المرسلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيد فيما يتوجني بطاعتك خالصة وجهك اللهم يا من إليك تتوجه الآمن وتعود ظاهرا وعلى ذلك تميحات حالك تغشاها منه الخيوبات الغامرة نتوجه إليك رفيع السائل لديك آمين بدآنك سيد الغنى وأشهد الزمن العبد المحبوب الخالق المقصود منك لأجل الحصاد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعن حضرة استوائهم الأحباب اللهم إنا نقدم إليك جماعة هذا النبي الكريم ونتوسل banyak enggak. Ini kan kakek pakai dicetak jadi foto make pas ya. Kualitasnya udah bagus. Resolusinya kurang. Naik lagi Ki. Gigi mengantai. Oh, mutunya dia hitam. Jangan dong, ada tidak tuh. Balik.
Pasar ya, ada pasar. Iya. Pakai lah. Tomato, sop tangan, kantor. Kemudian lagi, tumpuknya bulat sampai pesen lagi. Apa ya? Rekam bang, rekam. Sudah ada planning. Ada tetap di bikin. Tiket go naik sana. Mati dobo. Kapangan sudah. Bagi kita bikin peninggi. Tiket hidup kalau orang lain hidup. Ini sana tuh Gus, Iya, sana. Itu adabnya mereka, seperti itu akhlaknya mereka. Pernah suatu saat ada seorang ayah yang pengen mendidik anaknya. Beliau melihat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berjalan bersama dengan saudaranya yang lebih besar atau kakaknya, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan kepada anaknya, lihat kepada dua orang ini berjalan siapa? Beliau dari akhlaknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau berjalan bersama kakaknya beliau seperti makmum dan imam. Beliau menghormati kakaknya sebagaimana makmum dan imam. Dia tidak pernah melangkah sebelum kakaknya melangkah. Kata anak tadi mengatakan, wahai ayah, ini adalah Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, saya tahu bagaimana orang ini. Kamu mengerti, orang ini seperti yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Mereka orang yang bagaimana disifati oleh Allah, hamba-hamba Allah yang kalau mereka berjalan di muka bumi, mereka adalah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hadir di sini untuk mengingat daripada sejarah, yang mana sejarah ini untuk mengembalikan kita
Dan juga fadilah daripada hudur di tempat ini adalah untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati daripada kita. Kata seorang ulama, beliau mengatakan, "Fainna fitilka tuhjil mawatil qawiyah." Dengan mengingat daripada jejaknya akhlakun salihun, menghidupkan hati-hati yang telah mati. Karena hati manusia kadang-kadang hidup dan bisa juga tidak mati. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin atau dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan apabila hati manusia, apabila rohnya manusia 3 hari tidak diberi makan, tidak diberi minuman, tidak diberi nasihat, yang mana nasihat tadi penghidup bagi hati, penghidup bagi arwah. Makanannya roh adalah zikir, makanannya roh adalah nasihat-nasihat mau'izatul hasanah. 3 hari tidak diberi ini, 3 hari tidak disirami dengan nasihat ini, hati bakal mati. Badan begitu juga, kalau badan tidak diberi makanan, minuman, badan kita bakal mati. Tapi kalau sudah hati mati, bukan celakanya di dunia. Kalau celakanya di dunia itu mungkin, tapi di akhirat bakal lebih celaka lagi. Orang yang hatinya mati di dunia, di akhirat bakal lebih celaka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, jadi kita hadir di sini untuk mengingat daripada bagaimana caranya akhlakul salihun mendidik anaknya. Mendidik anaknya sehingga mereka menjadikan anaknya sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai penerus daripada leluhur mereka. Bukannya mereka tidak berjalan, bukannya mereka tidak berusaha tahu-tahu jadi alim, bukan. Tapi mereka ada mujahadah dengan susah payah, dengan belajar, dengan dididik. Anaknya tadi didekatkan kepada orang soleh. Nanti kalau sudah tua, anaknya tahu bagaimana jadi orang soleh. Bukan langsung duduk langsung jadi orang alim, bukan. Tapi didekatkan kepada orang soleh. Dididik anaknya tempat diberitahu bagaimana cara menghormati orang-orang yang soleh. Begitu Al-Habib Ali bin Alwi Ibn Shihabuddin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dari kecil sudah dibawa ayahnya, bagaimana yang disebutkan di dalam kitab manaqib beliau. Dari kecil dibawa ayahnya, atau beliau dilahirkan di kota Hadramut, di kotanya ilmu, di kota yang penuh adab, yang bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Wadi bin Rashid munadil bi warahatul ruh wal qatil. لا زال مسلول بالصرف مسلول من سيد الماطر مضر بالزرع والعشب مضر بالزرع والعشب يروق للنفس والخاطر معمور بالعلم والآداب والبر والعدل والشكر. Wadi bin Rashid ini kota yang mulia, kota yang di situ tumbuhnya aulia sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan. Kota ini terpenuhi dengan orang soleh, terpenuhi dengan ilmu, terpenuhi dengan akhlak dan adab, terpenuhi dengan amal-amal yang baik. Semua orang di situ orang yang baik-baik. Dari kecil sudah dididik oleh ayahnya. Kemudian setelah itu beliau diceritakan dalam kitab manaqibnya, beliau duduk berhadapan sama guru beliau belajar ilmu agama. Bukan beliau langsung jadi alim tidak, tapi duduk di hadapan guru membaca kitab sehingga beliau menjadi orang yang alim. Di antaranya disebutkan guru beliau adalah Al-Waliyul Kabir, Al-Qutbu Syahid, Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Arshi. Dan banyak lagi guru-guru beliau yang disebutkan juga mertua beliau sendiri, yaitu Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihabuddin. Itu guru-guru beliau. Adapun ulama-ulama besar yang dia dekati, yang dia minta barakah di zaman beliau adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Arshi dan juga Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Segar. Ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Syihab, masih bin Abdul Misal Abdul Rahman. Tidak ada di muka bumi orang yang sepertinya Ahmad bin Abdul Rahman. Ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segar, mata'anallah bituli hayati. Dan yang juga beliau dekati di zaman beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau belajar ilmu, dekat sama ilmu, dan juga guru besar beliau tidak lupa Syekh Umar Al-Khatib. Disebutkan di dalam kitab manaqib bagaimana penghormatan beliau kepada gurunya. Jadi
Istilah guru bukan artinya istilah ada namanya mantan guru, tidak ada. Kalau pengusaha ada namanya mantan pengusaha. Kalau gubernur ada namanya mantan gubernur. Tapi kalau guru di dunia guru, sudah alim tetap guru. Di barzah kita menganggap dia guru. Di surga pun kalau kita menganggap dia guru. Karena besarnya jasa guru yang memberikan kita masukan, yang memberikan kita nasihat, yang mengajari kita dari kecil, tahu-tahu sudah besar di tengah. Apakah pantas kayak gitu? Sebagaimana syair orang Arab mengatakan, alam tuh al-jibal al-qafiyah, falamma bala bil qafiyah ramani. Beliau mengatakan, saya mengajarkan kamu qafiyah, belajar syair. Setelah dia pintar syair, saya diserangnya pakai sihir. Atau dengan kata yang lain, alam tukar rimaya, balam masyaddat adu ramani. Saya yang mengajari kamu memanah. Setelah dia pintar memanah, saya yang dipanah. Itu bukan menurut pendapat kita. Bagaimana kata Ta'lim Muta'alim di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, beliau mengatakan bahwasanya di hadzal zaman, di zaman-zaman yang akhir, banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi barokah ilmunya sedikit mendapatkan. Sebabnya apa? Kata tiga Ta'lim Muta'alim, karena kurangnya penghormatan kepada guru yang dulu dia belajar dan dikatakan mantan gurunya, padahal bukan mantan. Sampai hari kiamat tetap guru yang harus kita hormati, yang harus kita junjung, karena dialah yang mengajari kita ilmu. Jadi bagaimana penghormatan beliau kepada Syekh Umar Al-Khatib? Beliau punya usaha berangkat ke Singapura. Setiap berangkat mampir ingat dia punya guru yang namanya Syekh Umar Al-Khatib. Di situ dia duduk dengan akhlak, dengan adab sebagaimana murid di hadapan guru. Dia menimba ilmu. Setiap saat dia berangkat begitu. Didikannya para salaf, cara menghormati para guru-guru yang dinamakan mantan guru, padahal bukan mantan guru. Masih banyak yang lain lagi daripada cerita-cerita aslafun as-salihun. Mungkin karena waktunya sudah sangat singkat, mudah-mudahan di dalam qaul Al-Habib Ali bin Ali bin Syihab kita mendapatkan daripada ceritanya salaf yang menjadi bekal kita nanti. Kalau kita sudah nanti menjadi bekal kita untuk meniru sejarah mereka. Dan mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita minta. Mudah-mudahan diberi barokah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa balagna Ramadan, disampaikan kita umur kita sampai mendapatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa yang berhubungan antara kita sama manusia yang lainnya diampuni oleh Allah. Sebab pada malam ini malam nisfu min Sya'ban, semua orang bakal kedapatan rahmatnya Allah, kecuali orang-orang tertentu yang di hatinya benci sama orang muslim. Mudah-mudahan ini merupakan suatu silaturahmi kita kepada teman-teman atau guru-guru kita atau orang sesepuh-sesepuh kita yang lain, sehingga pada malam nisfu min Sya'ban kita dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa husnal hitam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حقيقة كما بالعام لأوامر من كنتم تحفظ العلم والعاجلة سيكون لنا إلى محمد كثيرا وتنفذ ما على المسلم أحمد الأرض كما ينفذ ومسؤول عن مجال melanjutkan kematan kawasan Pulau dan berakhir di makan kembang kaki. Dan yang terakhir yaitu dia satu Thank you.
Harapan sini kapan?